Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Amelia Pertiwi dengan NIM P17325122416 dari DEM 4 Terapi Gigi dan Mulut tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Bandung. Oke, di sini kita akan membahas mengenai diabetes mellitus dengan penyakit gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut tidak dapat dipisahkan dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Seringkali masalah pada kondisi tubuh akan berdampak pada gigi dan mulut. Begitu juga sebaliknya, karena mulut adalah pintu utama masuknya nutrisi dan mikroorganisme ke dalam tubuh. Masalah kesehatan gigi dan mulut seperti penyakit gusi atau infeksi dapat menyebar melalui aliran darah dan memengaruhi organ lain. Kesehatan mulut dipengaruhi oleh kesehatan sistemik, dan salah satu penyakit kronis yang paling umum dijumpai dalam kesehatan gigi adalah diabetes mellitus atau gula darah tinggi. Diabetes mellitus atau gula darah tinggi merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau glukosa di atas nilai normal. Pada penderita diabetes mellitus, kemampuan tubuh untuk memproses makanan yang mengubah gula jadi sumber energi menjadi berkurang, sehingga kadar gula darah di dalam tubuh akan selalu tinggi. Nah, diabetes mellitus itu biasanya ditandai dengan gejala-gejala umum, seperti sering merasa haus, sering merasa lapar, sering buang air kecil terutama di malam hari, terjadinya penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, kemudian tubuh menjadi terasa lemas, pandangan menjadi kabur, dan juga terdapat luka yang akan sulit sembuh. Nah, diabetes mellitus dapat menurunkan kesehatan gigi dan juga sebaliknya, jika kesehatan gigi kita buruk, kadar gula darah akan meningkat. Penderita diabetes mellitus yang memiliki kadar gula darah tinggi akan mengalami masalah kesehatan gigi. Kesehatan gigi yang bermasalah dapat menjadi sumber infeksi. Kadar gula darah yang tinggi pada penderita diabetes mellitus dapat menyebabkan gangguan keseimbangan sel darah putih yang memiliki fungsi sebagai pertahanan utama tubuh terhadap infeksi bakteri, termasuk infeksi yang ada di dalam rongga mulut. Oleh karena itu, penderita diabetes mellitus menjadi lebih memiliki risiko untuk terkena gangguan kesehatan gigi dan mulut, di mana gigi yang terinfeksi akan dipenuhi dengan kuman yang dapat menyebar melalui pembuluh darah ke organ tubuh seperti jantung dan juga ginjal. Penyebaran kuman ke seluruh tubuh akan semakin pesat ketika tubuh dalam keadaan lelah atau mengalami imunitas yang menurun. Nah, sebaliknya, kesehatan gigi yang tidak terjaga juga akan berdampak negatif pada kadar gula darah di dalam tubuh. Di saat kondisi kebersihan mulut kita jelek, akan memicu zat-zat inflamasi. Nah, hal tersebut itu dapat menyebabkan terjadinya kenaikan kadar gula darah. Masalah kesehatan gigi dan mulut yang dialami akan semakin serius dan lebih lama untuk sembuh ketika kadar gula darah tinggi. Penyakit gigi dan mulut akibat dari diabetes mellitus. Terjadinya gingivitis atau radang gusi, periodontitis atau radang jaringan penyangga gigi, kemudian terjadinya kandidiasis oral atau infeksi jamur di dalam rongga mulut, kemudian terjadinya xerostomia atau mulut kering, terjadinya burning tongue atau lidah yang terasa terbakar, lalu gigi berlubang, serta terjadinya penurunan jaringan penyangga gigi yang menyebabkan gigi lepas dengan sendirinya. Nah, peradangan pada gusi atau gingivitis merupakan tahap awal perjalanan dari penyakit gusi. Bila tidak segera diatasi, penyakit akan berkembang semakin parah dan serius, seperti periodontitis. Pada tahap ini, kerusakan pada tulang alveolar dapat terjadi sehingga gigi gerigi penderita dapat goyang, bahkan bisa tanggal atau copot. Hal ini dapat terjadi karena pada penderita diabetes memiliki resiko lebih besar terhadap infeksi bakteri. Selain itu, kemampuan tubuh penderita diabetes dalam melawan bakteri menurun. Lalu, bagaimana tips melakukan perawatan kesehatan gigi dan mulut pada penderita diabetes mellitus? Nah,
Tips yang pertama adalah mengendalikan gula darah. Untuk mengendalikan gangguan kesehatan gigi dan mulut, penderita diabetes mellitus harus mengendalikan kadar gula darahnya. Lakukan pola diet yang baik dengan menjaga asupan makanan. Kemudian, terapkan hidup sehat dengan berolahraga secara teratur. Konsumsi obat-obatan sesuai dengan anjuran dan petunjuk yang telah diberikan oleh dokter, dan jangan lupa untuk selalu memeriksa kadar gula darah secara teratur setiap 1 bulan sekali. Dengan semakin terkendalinya kadar gula darah, maka akan semakin terkendali pula kemungkinan risiko dari manifestasi diabetes mellitus terhadap rongga mulut pasien penderita diabetes mellitus. Nah, tips yang kedua adalah memerhatikan kebersihan gigi dan mulut. Pada penderita diabetes mellitus, jumlah air liur atau saliva cenderung berkurang. Hal ini disebabkan karena adanya gula darah yang tidak terkontrol atau karena mengonsumsi obat-obatan sistemik untuk penyakit diabetes mellitusnya. Saliva sendiri berfungsi sebagai pembersih alami atau self-cleansing di dalam rongga mulut. Jumlah arilan saliva yang menurun akan menyebabkan terjadinya penumpukan sisa makanan yang melekat pada permukaan gigi yang dapat menyebabkan gusi menjadi mudah terinfeksi dan juga mudah berdarah. Selain itu, aliran saliva yang menurun juga dapat menyebabkan terjadinya akumulasi plak yang memudahkan terjadinya lubang pada gigi. Pada kondisi diabetes mellitus yang tidak terkontrol, glukosa juga akan meningkat pada air liur. Hal ini dapat menyebabkan bakteri menjadi mudah untuk tumbuh dan berkembang di dalam rongga mulut. Bakteri ini akan menyebabkan terjadinya penumpukan plak pada gigi sehingga risiko kerusakan gigi dan penyakit mulut lainnya juga akan semakin meningkat. Karena itu, sangatlah penting bagi penderita diabetes mellitus untuk selalu memperhatikan dan juga menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Selanjutnya, untuk tips yang ketiga adalah menyikat gigi secara teratur. Sikatlah gigi secara teratur setiap harinya, yaitu 2 kali sehari, pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, lalu sikatlah gigi secara perlahan, menyeluruh, dan juga jangan lupa sikat bagian gusinya. Gunakanlah sikat gigi yang memiliki bulu yang lembut dan gantilah sikat gigi setidaknya setiap 3 bulan sekali atau setelah bulu-bulu pada sikat gigi itu rusak untuk menghindari terjadinya luka pada bagian gusi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai diabetes mellitus dengan kesehatan gigi dan mulut. Terima kasih.